Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dulur-dulur molor Arisma Lovers semuanya, bertemu kembali di channel Agna Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah film horor yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini berjudul The Exorcism of Emily Rose yang diadaptasi dari kisah nyata Annalise Michel, yang konon badannya dirasuki oleh 6 iblis, kemudian dilakukan ritual pengusiran setan oleh seorang pastor, tapi sayangnya usaha tersebut gagal. Annalise Michel akhirnya tewas mengenaskan, sementara sang pastor justru didakwa sebagai penyebab terbunuhnya Annalise Michel. Baiklah, ladies and gentlemen, sakit kudis gatal teman, saudara-saudari pesawat udara ditabrak lari, selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke film, kita saksikan dahulu rekaman asli dari Annalise Michel saat dilakukan ritual tersebut. Berikut adalah rekaman asli Annalise Michel saat dilakukan exorcism alias ritual pengusiran setan tersebut. Cukup menyeramkan, bukan? Walaupun bagi sebagian orang, bayangan mantan itu jauh lebih menyeramkan. Film ini lebih banyak berfokus pada proses pengadilan sang pastor. Dia dituduh menghalangi proses pengobatan secara medis Annalise Michel yang di film ini menjadi Emily Rose. Tapi sang pastor mengatakan bahwa kasus Emily Rose ini bukanlah masalah medis penyebabnya, tetapi masalah kuasa supranatural. Awal film memperlihatkan kondisi rumah keluarga Rose yang baru saja ditinggal pergi Emily Rose. Keluarga Rose terlihat tingharuleng karena sangat merasa terpukul dengan kematian Emily. Kemudian setelah itu datanglah 2 orang polisi yang memeriksa kondisi jenazah Emily. Setelah itu mereka mengatakan bahwa kematian Emily tidak bisa dikatakan sebagai kematian yang wajar. Sehingga sang pastor yang jadi tertuduh pun digelandang untuk diproses di pengadilan. Lalu Erin Brunner, seorang wanita cerdas yang sudah pernah memenangkan sebuah kasus besar, yang ditunjuk untuk menjadi pengacaranya. Pastor Moore oleh jaksa ditawarkan untuk mengakui bahwa dia bersalah, dan ia akan menjalani hubungan yang lebih ringan jika ia mau mengakui bersalah. Kemudian Erin Brunner, sang pengacara, menemui Pastor Moore di dalam penjara. Sang pastor bilang dia tidak peduli dengan reputasinya dan dia tidak takut untuk dipenjara. Tetapi dia harus menceritakan kasus Emily Rose yang sebenarnya kepada semua orang. Dan persidangan pun dimulai. Jaksa memperlihatkan foto Emily saat masih sehat dan setelah kematiannya yang tragis. Lalu saksi pun dihadirkan, seorang pengurus Emily. Ia menceritakan Emily meneleponnya pada pukul 4 pagi sambil menangis histeris tak terkendali. Setelah tenang, Emily pun menceritakan bahwa dia di asrama kampus itu sendirian. Teman-temannya yang lain saat itu sedang pulang. Saat tidur, dia mencium bau sesuatu yang terbakar. Dia pun kemudian segera terbangun karena takut adanya kebakaran. Dan dia pun lalu memeriksa keluar kamar. Saat berjalan di lorong, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara keras yang ternyata adalah pintu yang membuka dan menutup sendirinya karena angin. Setelah menutup pintu tersebut, Emily pun kembali ke kamarnya dan dia pun segera tidur kembali. Saat dia mulai memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar sesuatu. Dan ternyata itu adalah wadah tempat pulpen yang bergerak bergeser sendiri sampai jatuh ke bawah meja. Dan Emily pun sangat terkejut. Belum habis rasa terkejutnya, tiba-tiba selimut yang dia gunakan bergerak sendiri seolah-olah ada yang menariknya. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa pun di sana. Setelah itu tempat tidurnya seperti ada yang mengangkat. Kemudian tubuh Emily seperti ada yang menindih dengan keras sampai amblas ke dalam kasur. Lalu seperti ada yang mencekiknya dan menarik tangannya hingga Emily sekuat tenaga meronta-ronta. Kembali ke persidangan, saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Dr. Muller. Dokter tersebut awalnya mencurigai Emily menggunakan obat terlarang sehingga berhalusinasi. Tapi ternyata setelah melakukan serangkaian tes, zat obat tersebut tidak ditemukan di dalam tubuh Emily. Dokter tersebut mencurigai Emily mengidap epilepsi. Epilepsi terjadi akibat kegiatan listrik tak terkendali di dalam otak.
Dalam kondisi kejang parah, orang bisa kehilangan kesadaran dalam beberapa menit. Semua otot di tubuhnya berkontraksi tidak beraturan. Lalu kemudian pertanyaan pengacara, apakah mungkin epilepsi menyebabkan seseorang berhalusinasi, seolah melihat objek yang bergerak sendiri, atau sesuatu yang tak terlihat menindih badannya? Beralih ke adegan lain, Erin menemui Pastor Moore di dalam penjara. Sang pastor memperingatkan Erin ada kuasa gelap yang mengintari persidangan. Pastor Moore memperingatkan Erin untuk hati-hati setiap melangkah. Tapi Erin adalah orang yang agnostik yang tidak percaya terhadap hal-hal seperti itu. Pastor Moore mengatakan bahwa iblis itu nyata walaupun Erin percaya atau tidak percaya. Kehadiran Erin di sidang memungkinkan dia terbuka untuk diserang. Sang pastor lalu bercerita sejak insiden di kamar asrama itu, Emily dipindahkan ke rumah sakit kampus untuk tes dan juga pengamatan. Di rumah sakit itu pun, Emily sering mengalami kerasukan. Emily bilang saat di kamar asrama, dia masih bisa melawan iblis-iblis itu. Tapi saat di rumah sakit, iblis itu yang menguasainya. Setelah itu, keadaan makin memburuk. Saat sedang belajar di kampus, dia melihat sosok iblis itu di kaca jendela kelas. Lalu dia pun melihat teman-temannya terlihat berwajah menyeramkan. Emily pun spontan histeris dan berlari keluar kelas. Di luar kelas, dia melihat sosok berwajah menyeramkan di sebuah mobil. Orang-orang di jalan pun yang berpapasan dengan dia terlihat berwajah menyeramkan. Emily lalu berlari ke sebuah gereja kampus. Saat itu Jason temannya melihat Emily. Di gereja itu pun orang-orang yang dilihat Emily terlihat menyeramkan sehingga membuat Emily berteriak histeris. Jason pun segera menyusul Emily ke dalam gereja. Dalam gereja itu, Emily mengalami kerasukan yang membuat Jason yang melihatnya sangat terkejut. Lalu cerita beralih kembali ke persidangan. Erin mengatakan bahwa pengobatan medis bukanlah jawaban atas permasalahan Emily. Karena Emily tidak mengalami gangguan medis seperti epilepsi atau sakit jiwa. Yang terjadi dengan Emily adalah murni kerasukan setan. Ritual pengusiran setan adalah jalan satu-satunya untuk bisa sembuh. Setelah para dokter gagal menolongnya secara medis, Pastor Moore mencoba menolongnya dengan cara lain, yaitu yang diyakini oleh sang pastor, Emily, dan keluarganya sebagai satu-satunya jalan untuk bisa sembuh. Lalu Jason yang menjadi saksi mengatakan bahwa Emily sebetulnya merasa lapar, tetapi mereka tidak mengizinkan Emily untuk bisa makan. Erin kemudian bertanya siapa yang dimaksud dengan mereka. Jason mengatakan kekuatan jahat yang menguasai diri Emily yaitu iblis. Lalu Jason menceritakan lagi saat dia mengantar Emily ke kamar asramanya. Saat itu Jason tertidur, kemudian terbangun tengah malam, Emily sudah tidak ada di tempat tidurnya. Jason pun sangat kaget saat melihat Emily ada di lantai dengan badan yang tertekuk ke belakang dan kaku. Lalu Jason pun menelepon ayah Emily dan membawanya pulang. Setelah itu, Emily tetap di rumah dan tak pernah kembali ke kampus, dan keadaannya setiap hari semakin memburuk. Setelah keadaan yang tak kunjung membaik, keluarga pun akhirnya memanggil Pastor Moore. Saat Alice, adik Emily, mengecek ke kamar Emily, betapa terkejutnya saat melihat Emily sedang memakan beberapa serangga. Lalu Emily berteriak-teriak sambil melompat-lompat dan mencakar-cakar dinding kamar. Karena suara yang gaduh, ayah Emily dan Pastor Moore pun kemudian masuk ke dalam kamar Emily. Saat coba ditenangkan oleh ayah Emily dan sang pastor, Emily pun meronta-ronta bermata melotot dan berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Setelah itu, badan Emily jadi kaku dan terdiam. Kemudian Emily berbicara dengan pastor dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Setelah itu, badan Emily tumbang ke lantai. Lalu Emily menampar keras wajah sang pastor. Kembali ke persidangan, seorang saksi ahli kembali dihadirkan. Dia adalah ahli yang meneliti masalah kerasukan dilihat dari sudut pandang ilmiah.
Lalu sang pengacara bertanya kepada saksi ahli mengapa Emily bisa mengalami kerasukan. Lalu sang profesor pun menjawab bahwa berdasarkan penelitiannya, orang yang mengalami kerasukan memiliki karakter hipersensitif yang terlahir berbeda dengan orang lain. Lalu sang pengacara pun kembali bertanya, mengapa ritual pengusiran setan Emily Rose gagal. Menurutnya, obat gembutrol yang selalu diberikan dokter pada Emily memiliki efek yang memabukkan otak. Obat itu justru mengunci otak Emily dalam posisi kerasukan, sehingga ritual pengusiran setan itu tidak maksimal, lalu gagal dan Emily pun akhirnya tewas. Beralih ke adegan lain, Erin bertemu dengan seorang dokter yang saat ritual pengusiran setan berada di sana mendampingi sang pastor Moore untuk mengamati kondisi fisik dan psikis Emily. Dokter itu bilang Emily tidak memiliki penyakit epilepsi atau gangguan jiwa. Di saat tidak kerasukan, Emily adalah orang yang sangat rasional. Itu yang menandakan bahwa Emily tidak memiliki masalah gangguan jiwa. Dokter itu sangat yakin karena dia sudah pernah menangani ratusan kasus gangguan jiwa. Beralih ke sidang kembali, Pastor Moore sekarang menjadi saksi. Sang pastor bercerita, suatu malam dia membaca buku dan mempelajari ritual pengusiran setan Romawi. Kemudian dia pun tertidur. Lalu dia terbangun saat jam 3 pagi. Menurutnya, jam 3 pagi adalah waktu di mana iblis muncul. Setelah itu, dia mencium bau sesuatu yang terbakar. Kemudian dia teringat itu juga pernah dialami oleh Emily. Kemudian, pastor itu mengecek ke semua ruangan. Pastor Moore yang yakin ini adalah serangan iblis pun segera berdoa. Setelah itu, dia lari keluar rumah. Di luar rumah, dia melihat sosok berjubah hitam yang diyakini adalah sosok pangeran kegelapan alias iblis. Kembali ke persidangan, sang pengacara Erin Brun membawa bukti yang berupa rekaman saat ritual pengusiran setan itu dilakukan. Ritual itu didampingi oleh Nathaniel, ayah Emily, Jason, teman Emily, dan seorang dokter yang akan memantau kondisi Emily. Sang pastor lalu meminta semua orang yang berada di sana untuk membantunya dengan doa. Kemudian Emily pun diikat ke tempat tidur. Saat ritual dimulai, Emily pun mulai mengamuk. Ikatan di tangannya terlepas dan Emily pun memukul ayahnya dengan keras. Sang pastor lalu bertanya, siapakah nama iblis yang merasuk ke dalam tubuh Emily? Emily hanya berteriak-teriak dan menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya, lalu masuk kucing-kucing yang menyerang pastor dengan menggigitnya hingga sang pastor pun terjatuh ke lantai. Lalu Emily pun bisa melepaskan ikatan di tangannya, kemudian kabur dengan meloncat menabrak kaca jendela. Ternyata saat itu Emily lari ke kandang kuda. Kemudian ayahnya Jason dan Pastor Moore mengejarnya. Lalu ritual itu pun terpaksa dilanjutkan di dalam kandang kuda. Kuda-kuda itu sangat ketakutan saat Emily berteriak-teriak. Saat pastor kembali membacakan doanya, tiba-tiba seekor ular hitam jatuh di atas pundaknya. Setelah itu, Emily kembali mengamuk dengan mencekik seorang dokter yang sedang memantau kondisi Emily. Sang pastor pun kembali menanyakan siapa nama iblis yang masuk ke dalam tubuh Emily. Emily kembali hanya menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emily pun mengatakan bahwa dia adalah iblis Lucifer yang membuat kuda-kuda semakin ketakutan. Salah satu kuda kemudian berdiri dan menendang ayah Emily. Kuda-kuda yang lainnya berlarian keluar kandang. Ritual pun akhirnya terpaksa dihentikan karena ayah Emily dan Emily-nya pun pingsan. Setelah ritual pengusiran setan yang gagal, Emily selalu menjerit-jerit selama berjam-jam dan berusaha melubangi dinding dengan menggigitinya yang membuat gigi-giginya patah. Emily juga tidak bisa makan karena seolah ada yang menahan makanan itu tidak bisa masuk ke dalam perutnya. Dan ritual pengusiran setan pun tidak dilanjutkan karena Emily tidak mengizinkan. Jika Emily tidak mengizinkan, maka ritual tersebut tidak bisa dilakukan.
Di sidang tersebut, rencananya pengacara Pastor Moore akan menghadirkan seorang saksi ahli, seorang dokter yang mendampinginya saat sang pastor melakukan ritual. Tapi sayangnya sang dokter berhalangan datang. Lalu Erin pun menemui dokter itu. Sang dokter meminta maaf karena tidak datang ke pengadilan. Dia seperti sangat ketakutan dan mengatakan bahwa iblis itu nyata. Lalu dokter itu pun semakin terlihat ketakutan seperti melihat sesuatu di belakang Erin. Tiba-tiba saja sang dokter ditabrak mobil dan tewas. Lalu kembali ke persidangan, Pastor Moore kembali menjadi saksi. Erin kemudian menanyakan mengapa Emily tidak mengizinkan pastor untuk melanjutkan ritualnya. Jawaban sang pastor karena Emily sudah menerima takdirnya dengan ikhlas. Di akhir persidangan, jaksa memberikan pernyataan terakhirnya, mengatakan bahwa tersangka Pastor Moore percaya tahyul dan irasional. Emily Rose mengidap epilepsi dan gangguan jiwa yang seharusnya mendapatkan perawatan medis. Saat-saat terakhir Emily harusnya dibawa ke rumah sakit, tapi Pastor Moore tidak melakukannya. Jaksa itu bilang Emily tewas bukan karena iblis, tetapi karena kecerobohan sang pastor. Lalu pernyataan terakhir pengacara Pastor Moore, Erin Brun. Erin mengatakan bahwa Pastor Moore menyayangi Emily dengan tulus. Dia tidak mengabaikan kebutuhan Emily untuk berobat. Tetapi Emily tidaklah epilepsi atau gangguan jiwa. Dan satu yang pasti, janganlah penjarakan orang baik seperti Pastor Moore. Setelah itu, hakim pun mengumumkan keputusannya. Pastor Moore akhirnya dinyatakan bersalah, tetapi dia bebas untuk pergi. Dan film pun tamat. Papa Mat minum es tamat, guys. Pesan dari film ini adalah gangguan iblis atau jin sangat mungkin terjadi. Karena dalam agama pun iblis atau jin itu memang benar-benar ada. Di semua agama tentu ada doa-doanya dan tata caranya untuk menghindari gangguan seperti ini. Dalam agama saya pribadi yaitu Islam, kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Umat Islam diajarkan setiap hari untuk membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi sebagai bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan tersebut. Sebetulnya jujur saya merasa sangat sedih dan prihatin menyimak kisah ini. Jika saya boleh berandai-andai, saya ingin sekali mencoba menolong Emily Rose dalam film ini atau Annalise Michel dalam kisah nyatanya. Saya akan berusaha menolong Annalise Michel dengan membacakan ayat-ayat Quran kepadanya. Atau lebih mantap lagi jika memanggil ahlinya yaitu Ustadz Faizar. Tetapi semua yang sudah terjadi itu sudah merupakan ketentuan Tuhan. Seperti biasa, Mang Ian lagi bersih-bersih. Sekian dan terima kasih.